Ah, ya, baik, saya mulai saja ya Ustadz ya. Ini kebetulan moderator kita sedang dalam perjalanan ke Salatiga ini. Jadi kemungkinan masih di tengah perjalanan. Jadi biar kita tanpa moderator Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, kembali lagi kita bertemu dan pada petang hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang merupakan kakek garis ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Abdul Manaf ibn Qusay. Abdul Manaf sendiri nama aslinya adalah Al-Mughirah. Banyak tokoh yang diberi nama Al-Mughirah. Ya. Walid ibn Al-Mughirah, sebagaimana bapak dari Khalid bin Walid, itu juga merupakan tokoh di Mekah. Nah, saya membahas tentang tokoh ini karena memang masih dekat hubungannya dengan Rasulullah dan merupakan generasi kedua dari pendiri atau yang membangun keluarga Quraisy, suku Quraisy, yaitu Qusay. Quraisy sendiri sebetulnya sudah ada ya. Jadi dari leluhur mereka yang bernama Fihir. Ya. Fihir itu merupakan bapak Quraisy, suku Quraisy. Namun suku Quraisy tadinya merupakan suku pinggiran. Jadi suku Mekah yang berada di lembah. Nah, namun semenjak dipimpin oleh Qusay, Qusay ini diambil menantu oleh seorang pemimpin dari Bani Kinanah. Bani Kinanah adalah penguasa Mekah, dan karena keterampilannya maka oleh kepala suku Bani Kinanah ini, Qusay ini diberi amanat untuk meneruskan kepemimpinan setelah dia meninggal. Nah, ketika Qusay ini memegang tampuk kekuasaan menjadi kepala suku, maka dia memanggil semua keluarganya untuk datang ke pusat kota Mekah. Ya, dan sejak saat itu penguasaan kota Mekah ada di tangan orang-orang Quraisy. Itulah jasa dari Qusay. Ya. Dan Qusay ini merupakan kakek garis keempat dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya riwayat tentang Abdi Manaf ini ya pasti akan bersentuhan juga dengan riwayat tokoh yang merupakan anak dari Abdi Manaf, yaitu Hashim. Hashim ibnu Abdi Manaf sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Untuk itu maka saya akan share screen. Oke. Ya. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, tokoh kita bernama Abdul Manaf Al-Mughirah bin Qusay. Nama sungguhnya adalah Al-Mughirah. Al-Mughirah. Bukan Mudirah ya. Mughirah ya. Ya, kebanyakan nama Mughirah ini jika di Indonesia menjadi nama perempuan ya. Umayyah. Umayyah di Arab laki-laki. Ya, Muawiyah laki-laki, tapi di alamat yang berarti kirim narik official. dokumen ada Ibu Muawiyah ya, perempuan.
Iya, Mughirah aku juga. belum dikirim. Iya. Angkatan. Demikian juga dengan Umayyah. Pantes. Oke, baik. Belum Nah, pusing ini dulu. tadi saya sudah sampaikan ya, hubungan dengan Rasulullah adalah bahwa Abu Manaf ibn Qusay adalah kakek ketiga Rasulullah. Ya, nama lahirnya adalah Ya. Al-Mughirah. Sudah? Oke. Silsilah Rasulullah dengan demikian adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kita nanti ada sambungannya sampai kepada Adnan. Ya. Tapi kita sementara hentikan sampai Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bapak Nabi, ya, yang umurnya tidak panjang ya, bahkan Abdullah sendiri tidak sempat melihat anaknya. Ya. Jadi Nabi itu lahir tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Ya. Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib ini anak dari Hashim. Ya. Dan Hashim ini adalah anak dari Abdul Manaf, dan Abdul Manaf ini anak dari Qusay. Ya. Al-Mughirah bin Qusay merupakan pendiri Bani Abdul Manaf. Bani ini ya keluarga Abdul Manaf, klan Abdul Manaf. Kelas senang dia anaknya jenengan. Iya, ring wong ngontrak nang ngene Anas. Ini tolong Ustaz Hamid, ini ada yang ada yang Nafik bocor host, ini. Ustaz. Ya. Gua anu Nafik host ini. You are Oke. alone host. Aduh. Oke ya, semoga sudah aman ini. Sebentar, saya screen lagi. Mungkin banyak orang yang lagi sibuk ya, masih ngelembur malam-malam. Ya, sambil menghidupkan Zoom ya, enggak apa-apa sih, niatnya untuk bekerja sambil mengikuti kajian Sirah Nabawiyah ya. Oh, bagus sekali niatnya. Dia adalah anak dari Qusay dan dia gelarnya adalah Qamar al-Battah, bulan Battah. Apa ini? Ya, salah satu dari nama-nama bulan menurut orang-orang Arab jahiliyah ya. Dan dia dikenal dengan nama julukannya yaitu Abdul Manaf. Manaf ini adalah nama seorang dewa dari suku Arab. Ya. Oke. Dewa Manaf, hamba dari Dewa Manaf, Abdul Manaf. Ada juga yang mengatakan bahwa Manaf itu seperti Manat, ya, Manata. Dia marah-marah saya. Sebentar, saya kayaknya masih bocor juga ini. Oke, mudah-mudahan sudah tidak ya. Wah, sebentar ya. Suara saya cukup jelas ya, terdengar ya. Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, ya, makasih. Saya lanjutkan. Oke, tidak muncul ya, sebentar. Kenapa ini tidak muncul ini? Oke, tidak muncul sekarang. Ya, yes, oke. Nah, jadi Abdul Manaf sendiri sebenarnya memiliki arti hamba dari Dewa Manaf. Ya. Manaf itu salah satu nama berhala, nama dewa orang-orang Arab jahiliyah. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu punya banyak dewa ya. Hampir setiap suku itu punya berhala sendiri-sendiri, punya dewa sendiri-sendiri, dewa pelindung sukunya. Ya.
Abdul Manaf sendiri sosoknya adalah sangat saleh ya, suka mengajak orang kepada kebajikan, ramah dan memelihara hubungan yang sangat baik dengan kaum kerabatnya. Dan dia itu tidak pernah mempersoalkan jabatan yang dipegang oleh saudaranya, yaitu Abdul Dar. Jadi Abdul Dar itu anak pertama dari Qusay. Qusay ini punya 4 anak laki-laki, yaitu Abdul Dar, kemudian Abdul Manaf, kemudian Abdul Qusay, ya, dan Abdul Uzza. Uzza sendiri itu nama dewa ya, dewa Uzza. Artinya dewa yang perkasa. Nah, banyak orang-orang Arab jahiliyah yang diberi nama dengan nama Abdul Uzza, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu nama suhunya itu Abdul Uzza. Ya sebagai mungkin orang tua mereka itu sangat memuja berhala Uzza itu, dewa Uzza, sehingga anaknya itu diberi nama Abdul Uzza. Ada juga yang diberi nama Abdul Ka'bah. Ya. Abu Bakar konon dulu namanya itu adalah Abdul Ka'bah, hamba dari Ka'bah. Gitu. Jadi karena mereka itu memuja Ka'bah dan mensakralkan seolah-olah Ka'bah itu adalah ya berhala ya bagi orang-orang Arab jahiliyah. Nah, tapi setelah kedatangan Islam ya tidak diperkenankan lagi orang menamai anaknya dengan nama Abdul Ka'bah. Nah, Abdul Manaf ini tidak mempersoalkan posisi saudaranya yang bernama Abdul Dar. Jadi Qusay sebelum meninggal itu mewariskan semua kewenangannya, kepemimpinan, posisi dia sebagai kepala suku Quraisy ini, termasuk penguasaan terhadap ya Darun Nadwah, tempat persidangan, tempat permusyawaratan, kemudian kunci Ka'bah, kemudian memberi makan dan minum kepada jemaah haji ya, rifadah wa siqaya, kemudian juga liwa, kepemimpinan dalam berperang itu dipegang dalam satu tangan yaitu pada Qusay, dan Qusay mewariskannya kepada anak yang pertama yang bernama Abdul Dar. Nah, walaupun demikian Abdul Manaf itu tidak pernah mempersoalkan, ya itu terserah sang bapak itu kan, dan biasanya memang jabatan kekuasaan itu selalu jatuh kepada putra mahkota yang pertama. Putra mahkota pertama itu adalah anak sulung ya, sebagaimana di kerajaan Inggris yang menjadi raja adalah Pangeran Charles ya, karena Pangeran Charles itu anak pertama, dan nanti ketika Pangeran Charles itu meninggal maka yang akan jadi raja itulah adalah Pangeran William ya, karena dia adalah anak pertama dari Pangeran Charles. Jadi kesulungan menjadi anak sulung itu wah luar biasa ya di masyarakat tradisional ya. Masyarakat modern ya tergantung dia itu akhlaknya bagaimana, kemudian juga prestasinya bagaimana gitu kan. Walaupun anak sulung tapi kalau tidur melulu tidak punya prestasi, tidak dapat menjadi contoh, ya tentu tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tapi di masyarakat tradisional, walaupun tidak memiliki kapasitas apapun, kalau dia itu anak pertama, wah dia akan jadi raja. Jadi ya itulah repotnya dalam masyarakat tradisional ya. Anaknya Nabi Ishak ya itu adalah Yakub, dan Yakub itu punya saudara. Nabi Ishak itu punya 2 orang anak, satu Yakub, satunya lagi Esau. Nah, Esau itu anak sulung, gitu kan? Sementara Yakub itu bukan anak sulung. Jadi Esau itu merasa berhak, paling berhak untuk mendapatkan kenabian.
Tapi ternyata Yakub ini lebih soleh dan lebih alim, ya. Serta orangnya lebih dekat kepada masyarakat daripada Esau. Memang Esau ini dekat dengan bapaknya yaitu Ishak. Namun Yakub lebih dekat kepada kakeknya yaitu Ibrahim. Nah, Esau memang pandai dalam berburu, dalam bisnis, dalam berdagang. Sementara Yakub pandai di bidang ilmu agama dan juga dalam beribadah, dalam kesalehan. Maka Yakub dijuluki dengan Israel. Nah, karena dia sebagai anak sulung dan merasa lebih berhak untuk menjadi seorang nabi, maka dia itu ketika melihat bahwa ternyata tanda-tanda kenabian itu ada pada Yakub, wah, dia marah. Maka konon ceritanya dalam riwayat itu Esau ini berusaha untuk membunuh Yakub. Maka Yakub itu jarang keluar siang hari. Dia itu selalu keluar malam hari. Maka kemudian banyak yang mengatakan bahwa itulah asal kata dari Israel. Selalu berjalan di waktu malam hari. Ya, ini demikianlah riwayatnya ya. Jadi walaupun anak nabi, tapi tidak akur juga antara Esau dan Yakub itu. Dan kita lihat ternyata kenabian itu justru dapat dipegang amanat kenabian itu oleh Yakub ya, dan Yakub kemudian merupakan hamba Allah yang sangat soleh ya, memperhatikan anak-anaknya, dan bahkan ketika dia itu berada di ambang kematian, dia itu mengumpulkan anak-anaknya dan kemudian bertanya, mata abuduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah kematianku ini, setelahku ini. Kemudian anak-anaknya itu menjawab, oh na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan Ibrahim dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Ya, maka Yakub pun merasa tenang ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah menjaga ketauhidan keluarganya. Ini yang sangat penting. Kembali lagi ya, ini tentang Abdul Dar ini menurut riwayat ya dia itu memang anak sulung ya, tapi sungguhnya dia tidak memiliki kecakapan dalam memimpin. Nah, maka walaupun Abdul Manaf ini sangat legowo dengan posisinya, tidak mendapatkan jabatan apapun di bidang politik, di bidang pemerintahan, namun anak-anak Abdul Manaf ini yang tidak yang berusaha untuk mempersoalkan itu ya. Maka setelah Abdul Manaf ini meninggal, tampillah salah seorang anak dia yang sangat cakap, yaitu Hashim. Hashimlah yang kemudian menggugat ya, otoritas Abdul Dar itu. Ya. Dan Hashim ini seorang yang pandai berpidato, ya, memiliki leadership yang baik, ya, sehingga hampir separuh anggota keluarga Kusoi ini berada di pihaknya, dan akhirnya berhasil ya, menuntut agar keluarga Abdul Manaf ini diberi wewenang untuk mengatur masyarakat Mekah. Ya, nah ini kita lihat anak-anak Abdul Manaf ini ada Hashim, ya, kemudian ya dia menurunkan Bani Hashim, kemudian Abdul Syams bin Abdul Manaf ini menurunkan Bani Abdul Syams. Nah, anak dari Abdul Syams ini yang paling terkenal adalah Umayyah, karena Umayyah ini orangnya sangat kaya raya. Ya. Umayyah ini nanti punya anak yang bernama Harb, kemudian Harb ini punya anak Abu Sofyan. Nah, tokoh Mekah ya, wali kota Mekah, ya, bupati Mekah, katakanlah begitu. Dan Abu Sofyan ini punya anak yang sangat cerdas yang bernama Muawiyah. Nah, inilah pendiri dinasti Umayyah yang sangat terkenal itu, yang
memimpin wilayah Arabia selama hampir 100 tahun. Nah, ini adalah anak keturunan Abdul Syams. Ya. Kemudian Abdul Manaf ini punya anak pula yang bernama Muttalib bin Abdul Manaf. Dan Naufal bin Abdul Manaf. Muttalib ini adalah adik dari Hashim. Ya. Tapi anaknya Hashim itu kemudian dipanggil Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini ya mengambil nama dari Muttalib ini. Nah, kenapa kakek Nabi ya itu disebut Abdul Muttalib, ya, padahal itu anaknya Hashim. Itu karena ya Muttalib inilah yang menjemput Abdul Muttalib yang waktu itu namanya masih Syaibah ya, yang hidup di Madinah di Yatsrib. Dijemput oleh Muttalib. Muttalib ini berkata kepada ibunya Syaibah itu, jadi istrinya Hashim itu, jandanya Hashim, ini anak ini akan saya bawa ke Mekah karena dia itu anak Hashim. Hashim ini adalah seorang pemimpin Mekah, dan dengan demikian maka kelak anak ini akan menjadi pemimpin penguasa kota Mekah. Maka izinkan saya memboyong anak ini ke Mekah. Tadinya Salma, ibu Syaibah ini tidak berkenan untuk apa? Sudah melahirkan dan membesarkan, tentu kemudian mau diambil oleh paman-pamannya ya. Tapi karena mendapatkan jaminan dari Muttalib itu, maka Salma pun merelakan anaknya dibawa. Nah, karena dibonceng oleh Muttalib dalam satu unta ya. Orang-orang Mekah ketika melihat itu mengatakan, oh itu budak Muttalib, Abdul Muttalib. Maka sejak saat itulah Syaibah itu disebut Abdul Muttalib. Nah, kelak Abdul Muttalib ini punya anak yang di antara anak-anaknya itu lahirlah Abdullah. Ya, Abdullah ini anak yang sangat tampan. Ya. Dan dari Abdullah ini lahir Muhammad. Yang kemudian menjadi nabi. Ya. Baik ya. Kita nanti akan membicarakan tentang konflik antara antara anak Abdul Syams yaitu Umayyah ya, dengan Hashim ini. Nah ini silsilahnya, silsilah Abdul Manaf ya. Tadinya Qusay ya, punya anak 4, Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Qusay di sini ya. Kemudian ada Abdul Uzza. Nah, Abdul Manaf ini punya anak Muttalib, Hashim, Abdul Syams dan Naufal. Hashim ini kemudian punya anak Syaibah atau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah ya. Dan Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak dari Abdul Muttalib diantaranya juga ada yang bernama Abbas. Nah, Abbas ini orang yang sangat kaya, dan anak-anak Abbas ini, keturunan Abbas inilah nanti yang akan membalaskan dendam ya, keluarga Hashim itu atas keluarga Bani Umayyah. Nah, ya Hashim dan Abdul Syams ya merupakan saudara kembar. Nah, ini kita lihat ya, anak Abdul Manaf yang bernama Hashim yang tempoh hari kita bicarakan pekan yang lalu, itu merupakan saudara kembar ya, saya sudah jelaskan itu. Dan diriwayatkan bahwa pada saat kelahirannya itu satu jari Hashim itu menusuk ke dahi Abdul Syams itu. Tapi karena itu mereka dipisahkan, nah itu ada darah mengucur gitu kan. Nah, dan kelak keturunan dua saudara kembar ini bermusuhan ya. Dalam catatan sejarah, Bani Hashim menurunkan Ali
Dan Bani Abdul Syams menurunkan Umayyah. Umayyah kemudian punya cucu yang bernama Muawiyah. Muawiyah dan Ali. Ya. Anaknya Ali, Husain, kemudian menjadi syahid. Ya. Anak-anaknya, keluarga Husain itu dibunuh oleh anaknya Yazid, anaknya Umayyah yang bernama Yazid. Ya. Yang bunuh langsung bukan Yazid, ya, konon seorang anak kanannya yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Nah, kemudian setelah itu terjadilah saling balas dendam sampai akhirnya tampillah Abdullah As-Saffah, keturunan dari Abbas, ya, Bani Abbasiyah, yang kemudian menghabisi seluruh anggota keluarga Bani Umayyah. Keluarga Bani Umayyah ada yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini kemudian lari ke Panjah, kemudian menyeberang ke ke Spanyol, ya, ke Andalusia, dan di Andalusia itulah kemudian dia mendirikan Daulah Umayyah. Nah, jadi di Spanyol itu merupakan keturunan dari Muawiyah juga, ya, dari Bani Umayyah juga. Nah, nah ini dia. Nah, Abdul Manaf, ya, ketika Qusay ini memilih Abu Dar, kakaknya, sebagai pemimpin kota Mekah, Abdul Manaf legowo, ya ikhlas, ya. Ya memang di masyarakat tradisional itu yang mendapatkan wewenang untuk meneruskan kekuasaan politik sang bapak adalah anak pertama, anak sulung, ya. Itu zaman dulu, zaman di masyarakat tradisional, ya. Nah, tapi pada generasi berikutnya, ketika Abdul Manaf ini juga sudah meninggal, anak-anak Abdul Manaf ini dipimpin oleh Hashim, ya, protes kepada Abdul Dar itu. Apa selain sebagai anak laki-laki, apa keistimewaan kamu, wahai Abu Dar, gitu kan? Nah, ini orang-orang yang lain udahlah, itu kan sudah merupakan wasiat dari Qusay, tapi Hashim tidak, gitu kan? Tadinya hampir terjadi peperangan, tapi akhirnya kemudian ya terjadilah kompromi. Hashim itu ya diberi kewenangan, ya. Abdul Manaf itu diberi kewenangan untuk mengurus jemaah haji, memberikan makanan dan minuman kepada jemaah haji, serta berhak untuk mengatur pajak, ya. Sementara Bani ini Abdul Dar itu berwenang untuk memegang kunci Ka'bah, kemudian untuk perang, ya, memegang panji-panji, kemudian juga Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat permusyawaratan, ya. Jadi permusyawaratan itu akan ditentukan oleh mereka. Nah, ketika semua itu sudah berjalan, ya, jadi tidak ada masalah, kelompok Hashim ini kemudian bersumpah dengan mencelupkan tangan di sebuah cawan yang berisi minyak wangi, kemudian diusapkan ke Ka'bah. Maka kelompok ini disebut Al-Mutayyibun, nah, kelompok minyak wangi. Sementara kelompok yang lain disebut kelompok persekutuan, ya. Nah, kemudian terjadi lagi persoalan dalam keluarga Abdul Manaf ini. Hashim yang sudah bagus dalam memimpin Mekah ini tiba-tiba mendapat penentangan dari keponakannya yang bernama Umayyah, itu kan. Persoalannya adalah begini, Hashim itu memerintahkan, ya, punya kebijaksanaan bahwa semua pedagang di Mekah ini yang sudah melaksanakan perjalanan ke Syam atau ke Yaman, rihlatan fisita iwasaif, fisita iwasaif, ya, rihlatan fisita iwasaif, keuntungannya itu
sebagian harus dibagikan untuk memberi makan fakir miskin. Itu adalah kebijakan dari Hashim sebagai pemimpin kota Mekah. Nah, Umayyah sebagai anggota keluarga dan yang sangat kaya raya itu dituntut oleh warga Mekah itu untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan yang sudah menjadi kebijakan Hashim itu. Karena semua penduduk Mekah itu sudah menaati apa yang menjadi kebijakan Hashim. Jadi sungguhnya Umayyah pun harusnya membagikan sebagian kayaannya untuk fakir. Ternyata Umayyah tidak mau. Ya agak ya bakhil lah gitu ya. Nah, karena tidak mau membagi kekayaan, ya akhirnya dia tentu saja mendapatkan cercaan dari pemimpin-pemimpin kota Mekah, dari warganya. Oh, dia tidak mau, tidak terima, kemudian menuntut Hashim itu untuk tidak perlu menetapkan kebijakan untuk membagikan harta kekayaan kepada orang-orang miskin, ya. Ini orang-orang miskin biar aja mereka itu diberi makan oleh Allah katanya. Jadi dalam surat Yasin kan ada perkataan itu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina amanu anut'imu ma law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apakah saya harus memberi makan orang-orang yang ya semestinya bisalah Allah itu memberi makan kepada mereka. Nah, wah, tentu saja jawaban seperti itu, wah itu hanya akal-akalan saja ya. Nah, Umayyah kemudian membawa teman-temannya, ya, para pendukungnya untuk melawan kepada Hashim. Hashim tentu saja, wah tersinggung dengan sikap keponakannya itu. Ya. Tapi ya dia tidak mau melayani. Akhirnya Umayyah ini minta agar ayo kita kita panggil seorang penengah. Nah, ditunjuklah seorang penengah, yaitu seorang ya itu masih berada dalam alam jahiliyah, seorang dukun. Nah, kalau siapa yang kalah maka harus memotong ternak 50 ekor unta dan harus diasingkan selama 10 tahun. Nah, ternyata dukun ini malah menunjuk bahwa yang berhak untuk memimpin kota Mekah itu adalah Hashim. Nah, dengan demikian maka Umayyah itu harus membayar 50 ekor unta yang dibagikan untuk warga Mekah, serta dia itu harus mengasingkan diri ke Suriah selama 10 tahun. Nah, sejak saat itulah maka terjadi pertikaian antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah, ya. Dan terjadilah ya fitnah dan lain sebagainya, dan itu sangat memprihatinkan ya. Bahkan di kalangan keluarga Nabi sendiri itu terjadi pertikaian. Nah itulah oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Ya intinya demikian, Bapak dan Ibu-ibu beserta kajian Sirah Nabawiyah, bahwa sungguhnya ini adalah keluarga yang sangat mulia ya, tapi kemudian selalu saja ada di antara anggota keluarga itu yang menyalahi ketentuan ya, tidak mau berkorban, tidak mau berbagi, sehingga terjadi konflik, dan konflik itu karena tidak terselesaikan akhirnya berkepanjangan, turun temurun dan saling mendendam ya. Dan itulah yang kemudian terjadi konflik ya, pertikaian antara Sunni dan Syiah hingga saat sekarang ini. Dan itu adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Maka kita sebagai umat Islam itu hendaknya ya konflik-konflik masa lalu itu sudah sesungguhnya harus kita tinggalkan ya, bahwa umat Islam itu harus memandang ke arah depan, tantangan ke depan ini. Apa yang terjadi dengan
munculnya artificial intelligence ya, dengan perubahan iklim, dengan ada pergeseran geopolitik ya, yang tadinya kita melihat Amerika itu luar biasa, sekarang sudah akan tersaingi ya oleh Cina. Gitu kan. Nah, kemudian juga ada perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini umat Islam itu jika tidak pandai ya akan menjadi bulan-bulanan saja, itu akan menjadi korban berikutnya. Dan kita di Indonesia apalagi ya, ada sebuah tulisan ya bahwa nikel Indonesia itu saat sekarang ini ibarat rempah-rempah pada zaman dahulu. Jadi kelak negara-negara asing itu akan berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan nikel. Nah, maka kita harus belajar dari sejarah, itu kan. Bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah, itu kan. Mereka menjadi berjaya sementara kita itu miskin. Nah, jangan-jangan nikel itu bisa juga. Cina, Rusia, mungkin Amerika akan mencari nikel di Indonesia, mengeruk nikel sebanyak-banyaknya, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali tanah yang semakin rusak, lingkungan semakin rusak, dan ya rakyat kita semakin miskin. Nah, disinilah pentingnya kita ini belajar sejarah. Demikian Ustadz Adi Hamid. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, saya langsung saja ya dari Mas Ahya. Oke, Pak Ahya ya. Ada Pak Ahya Ulumuddin dari Semarang. Ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan karakter Abdul Manaf yang suka menjaga silaturahmi terhadap kerabat. Ya. Pertanyaan saya, berarti sebelum Islam datang, nilai-nilai silaturahmi sudah ada, Ustaz. Ya. Kemudian, bagaimana jika ada saudara justru lebih dekat dengan orang lain dibanding dengan kerabat sendiri? Bukankah Islam menganjurkan lebih utama bersilaturahmi dengan kerabat? Nah, terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih, Mas Ahya. Benar ya, jadi ini pertanyaan pertama ya. Sebelum Islam datang, itu di masyarakat Arab itu ada nilai-nilai yang sangat Islami ya, walaupun Islam belum datang. Artinya nilai-nilai yang utama yang sangat mulia. Di antaranya adalah kegemaran mereka untuk bermusyawarah. Nah, musyawarah itu kan merupakan ajaran agama juga. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ajaklah orang-orang untuk bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Nah, bahkan di masa jahiliyah sendiri, Nabi sendiri pernah meriwayatkan bahwa beliau ketika masih kecil itu ketika masih kanak-kanak, diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib ikut sebuah pembicaraan di rumah Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini tokoh Mekah yang sangat dihormati, sudah tua tapi sangat dihormati. Dan di sana sebuah musyawarah yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah kelompok cendekiawan, kelompok bijak bestari, kelompok bijak bestari yang memutuskan bahwa siapapun orangnya yang berada di Mekah yang mendapat perlakuan tidak adil, maka orang ini harus dibantu, dan mereka yang memperlakukan ketidakadilan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Luar biasa. Ya. Jadi sudah ada penghadangan terhadap hak-hak asasi manusia. Padahal saat itu Islam belum datang, masih dalam jahiliyah. Artinya apa di sini? Bahwa kemuliaan itu bisa muncul ya justru di luar dari komunitas orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ya, bahwa di luar di kalangan non Muslim pun bisa lahir sebuah kebijakan yang sangat mulia. Sementara di kalangan umat Islam sendiri bisa lahir kebijakan yang justru sangat jahiliyah. Nah, itu kan. Maka kita sebagai orang beriman ya harus
harus ya banyak silaturahmi ya. Di masyarakat jahiliyah itu sudah ada eh, apa ya, bahwa mereka itu orang yang mulia itu adalah yang banyak bersedekah, kemudian banyak bersilaturahmi ya. Jadi begitu Pak Ahya ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman itu kemudian tidak jarang bersilaturahmi, wah ya ini sangat apa ya, sangat berlawanan dengan sikap-sikap nilai-nilai yang semestinya dianut oleh orang yang beriman. Kemudian ya yang namanya hubungan baik itu harus diutamakan kepada kerabat. Ya, kerabat itu apa? Saudara, saudara kandung. Ya. Pertama kepada orang tua ya, silaturahmi itu diutamakan kepada orang tua. Ya. Kemudian juga saudara kandung, ya, kerabat dekat, kakak, adik, ya. Kemudian juga yang agak jauh ya, Pak Lek, Bulik, ya, keponakan, Pak D, Bude. Ya, yang diutamakan itu adalah yang masih ada hubungan darah dengan kita. Nah, baru kemudian setelah itu kepada orang-orang miskin, orang fakir ya kita harus berbuat baik ya, anak yatim, kemudian orang-orang yang mendapatkan apa yang harus kita tolong, orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya. Orang-orang perjalanan dalam zaman dulu itu memang sangat menderita ya. Kalau orang zaman sekarang sih melakukan perjalanan sudah banyak bekalnya ya, jadi jarang yang kemudian kesulitan gitu. Nah, jadi untuk itu maka ya kita perlu memberitahukan ini Pak Ahya ya kepada saudara kita bahwa itu adalah bersilaturahmi kepada kerabat. Ya. Jangan orang yang jauh kita datangi sementara saudara sendiri tidak pernah kita datangi. Ya. Demikian Pak Ahya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini menjadikan pengajian malam hari ini menjadi lebih bersemarak ini, Mas Ahya ya. Ya, ini waktunya juga sudah pukul 20 menit. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin semuanya. Di sini ada Pak Rahman Hidayat ya. Nah, langganan datang di acara Sirah Nabawiyah ini Pak Rahman ini. Dari pihak Kaus Ruang ya, Ustaz Hamid sendiri, Pak Parnowo, Pak Mubashir, ya, Eyang Hisham, Eyang Hayatun, wah ini kompak ini, Eyang Hisham dan Eyang Masudi ya, Ustaz Aziz Kenanto, ya, Pak Mbak Jihanur Hidayah, Pak Bambang Agus Bekti, Pak Guru, dan ini Ibu Dewi Hisham, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Tegal. Semoga sehat Ibu Dewi. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz. Iya. Terima kasih kembali juga ini. Ini moderatornya ya tidak sempat untuk bergabung dengan kita. Ya. Saya pamit, Ustaz. Dengan demikian, Ustaz. Assalamualaikum.